Perempuan liberal kulit putih sebenarnya adalah musuh terbesar mereka sendiri saat ini, karena video bodoh ini menjadi viral. Maksudku, perempuan kulit putih ini punya pertanyaan untuk kita. Dalam video ini, kalau kamu tidak bisa melihatnya, tertulis, apakah ini tandaku untuk berpindah agama? Saat dia sedang mendengarkan suara muntah di latar belakang. Dan teman-teman, aku rasa kita semua tahu, itu bukan tandanya. Apakah ada yang akan memberitahunya? Karena dia jadi sangat emosional. Terkadang aku benar-benar tidak bisa mempercayai mataku atau telingaku. Aku benar-benar tidak percaya video-video seperti ini ada, bahwa orang-orang seperti ini masih begitu bodoh sampai mereka mendengarkan suara seorang pria muntah di mikrofon, dan mereka pikir itu artinya sudah waktunya bagi mereka untuk bergabung dengan agama yang sama sekali tidak membawa kebaikan apapun untuk mereka. Sama sekali tidak ada kebaikan untuk mereka. Dan maksudku, sekarang ada banyak sekali perempuan seperti ini di internet. Dan mereka tidak mendengarkan para perempuan muslim di luar sana. Mereka tidak mendengarkan perempuan-perempuan yang benar-benar sudah mengalami seperti apa rasanya menjadi bagian dari gerakan politik ini. Dan andai saja mereka mau mendengarkan, itulah alasan aku membuat video ini, supaya kita bisa memberikan edukasi kepada mereka tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi saat aku bilang mereka, maksudku, ini ada lagi salah satu dari orang-orang bodoh ini. Tuhan kita memberitahu kita dalam Al-Quran ini. Jika saja kita bisa melihat orang-orang yang berbuat salah pada hari kiamat, mereka hanya saling menunjuk dan saling menyalahkan karena mereka tidak percaya. Tolong teman-teman, bukalah matamu. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Allah sendiri yang mengatakannya. Dia mengirimkan seorang pembimbing untuk kita. Dia mengirimkan kebenaran. Dia mengirimkan semua tanda-tanda. Musa membelah lautan. Apalagi yang kamu butuhkan untuk percaya? Apalagi yang kamu butuhkan untuk percaya? Air mata ini tidak ada gunanya. Kita begitu tidak berarti di dunia ini. Otak kecilku tidak bisa memahami. Otak kecilmu tidak bisa memahami apa-apa karena kamu di sana menangis. Aku bahkan tidak tahu apakah itu air mata buaya, air mata dramatis, atau air mata memalukan. Kamu bisa memilih salah satu dari tiga itu. Tapi kamu di luar sana menangis, mencoba membujuk orang untuk memeluk agama yang memperlakukan perempuan seperti ini. Dan sejujurnya, itu benar-benar membuatku tercengang. Maksudku, coba lihat gadis ini, oke? Kamu pasti tahu agama apa yang dia anut. Lihat ini. Dan alasan aku akan membagikan ini adalah karena kamu tahu apa? Aku sedang mengalami hari seperti ini saat aku benar-benar kesulitan bertahan dalam Islam. Dan alasan aku akan membagikan ini adalah karena untuk orang-orang seperti inilah aku membuat konten. Aku membuat konten untuk para perempuan yang sedang berjuang untuk tetap bertahan dalam Islam, yang merasa dijauhkan dari Islam oleh laki-laki dan perempuan misoginis ini yang membuat agama menjadi sangat sulit bagi perempuan. Tidak. Agamanya tidak begitu sulit untuk perempuan. Ini luar biasa. Tanyakan saja pada para liberal kulit putih yang sedang mendengarkan aku. Tanyakan saja pada siapapun dari mereka. Aku bilang, mereka benar-benar terinspirasi. Ini benar-benar menginspirasi. Yang ingin menyingkirkan siapapun yang berpikir berbeda dengan mereka. Yang ingin menggunakan agama sebagai senjata untuk menyakiti kita, membungkam kita, menghentikan kita berbicara tentang pengalaman kita. Untuk mereka lah aku membuat konten. Dan tahukah kamu, kadang-kadang aku merasa munafik karena selalu memberitahu kalian, pisahkan apa yang dilakukan orang-orang ini. Jangan biarkan mereka meyakinkanmu bahwa ini adalah Islam. Ini bukan Islam, ini versi mereka sendiri. Karena ini benar-benar ada batasnya. Maksudku, ini benar-benar ada batasnya. Dan kamu tahu apa yang benar-benar membuatku tersulut hari ini? Sebelum kita tahu apa yang memicunya, aku ingin kalian sadar betapa luar biasanya keberanian ini. Aku tidak seperti para liberal kulit putih yang bodoh dan menangis di depan kamera sambil berkata, aku sangat terinspirasi, semua orang ayo ikutan ini. Perempuan ini benar-benar mempertaruhkan nyawanya, karena dia sangat terkenal dan dia mewakili Islam. Dan dia secara terbuka mengatakan bahwa dia punya masalah dengan hal ini. Kamu tahu apa yang biasanya dilakukan Islam terhadap perempuan seperti ini?
Kamu tahu apa yang dilakukan Islam ketika orang mencoba mengkritisi masalah-masalah di dalamnya? Itu tidak baik. Dia benar-benar berani. Bukan air mata itu. Bukan air mata itu. Tidak ada keberanian di situ. Hanya kebodohan. Tapi perempuan ini mungkin benar-benar punya keberanian dan pemikiran yang matang. Perasaan dilanggar ini merasa sangat tidak dianggap sebagai manusia. Saya benar-benar diperlakukan tidak manusiawi oleh komunitas Muslim. Mereka telah merampas kemanusiaan saya sehingga mereka merasa berhak melakukan apa saja kepada saya. Sungguh memilukan. Komunitas Muslim sejak bulan September, kurang dari setahun, mereka telah melakukan hal-hal paling mengerikan kepada saya. Mereka telah memfitnah saya. Mereka telah membuli saya. Mereka telah membocorkan data pribadi saya. Mereka telah membobol rumah saya. Mereka telah membuat saya merasa tidak aman. Mereka telah menyuruh saya untuk mengakhiri hidup saya. Mereka telah berdoa agar saya mati, agar saya diperkosa, agar anak saya disakiti, agar anak saya diambil dari saya. Mereka telah mengejek saya. Mereka telah membuat AI. Konten dewasa dari dirinya. Mereka membuat konten porno AI tentang dirinya. Oke? Itulah realitas perempuan yang hidup di bawah Islamisasi. Sementara itu, ada dua orang bodoh ini yang jadi viral karena hubungan mereka yang sangat menginspirasi. Maaf. Apa yang kamu lewatkan di sini? Apakah kamu melewatkan anak-anak yang... Maksudku, apakah kamu melewatkan video-video ini? Kamu tahu, video-video itu sangat mudah ditonton. Gadis-gadis muda berusia 13 tahun yang dipaksa menikah. Apakah video-video ini yang menginspirasi kamu untuk menangis di internet dan memberitahu orang-orang bahwa kamu telah melihat kebenaran? Aku tidak menyelesaikan studiku. Apa yang paling menggangguku? Aku tidak menyelesaikan studiku. Seorang gadis berusia 13 tahun tidak bisa menyelesaikan studinya, karena dia dinikahkan dengan pria berusia 29 tahun. Ya? Apa yang harus agar tahu soal kehilangan setelah Dia bilang hal tersulit di usia ini adalah menjadi istri. Maksudku, gadis berusia 13 tahun mana? Gadis berusia 13 tahun mana yang seharusnya menikah dengan pria berusia 29 tahun? Tentu saja, video air mata buaya itu tidak mengingatkan kita semua akan hal ini. Dan sekarang pewawancara akan menanyakan padanya, kenapa kamu tidak bilang tidak pada ayahmu? Dan dia berkata, karena dia tidak tahu kalau pernikahan itu seperti ini. Awalnya aku bahagia. Aku pikir itu normal, karena dia berumur 13 tahun. Anak umur 13 tahun seharusnya tidak tahu apa-apa tentang pernikahan, dan jelas tidak seharusnya menikah dengan pria berumur 29 tahun. Dan apa yang ayahmu katakan? Dia berkata, ini suamimu, dan kamu harus mendengarkannya serta mendengarkan mertuamu. Jadi dia tidak bisa berkata tidak. Apakah kamu sempat memakai gaun putih? Seorang gadis berusia 13 tahun mengenakan gaun putih, dan dia bertanya padanya, apakah dia bahagia di hari pernikahannya? Dan dia berkata, ya, tapi dia takut. Tentu saja dia takut. Seorang gadis berusia 13 tahun seharusnya hanya berdandan seperti pengantin, bukan benar-benar menjadi pengantin. Dia sangat ketakutan. Saya bilang umur saya 16 tahun, saya akan menikah. Apa yang kamu takuti saat berusia 13 tahun? Pernikahan. Usia 13, takut keluar rumah. Pernikahan. Dan apakah kamu tahu apa yang terjadi antara suami dan istri setelah pernikahan? Bu guru yang mengajari saya. Guru yang memberitahunya. Kelas berapa? Itu kelas 6. Saya belajar tentang hewan-hewan yang kawin untuk punya anak. Di kelas 6, dia belajar tentang hewan-hewan yang berkumpul. Dan dari gurunya, dia belajar bahwa begitulah hewan punya anak. Jadi sekarang dia tahu apa arti menikah. Iya, apakah kita begitu? Kita tidak perlu menonton lebih banyak video ini, karena membuat kita semua mual. Aku ingin muntah melihat fakta bahwa anak berusia 13 tahun ini dinikahkan. Dan tetap saja, entah bagaimana, masih ada perempuan-perempuan seperti ini di luar sana. Mari kita saling mencintai.
Dan ada psikopat gila seperti ini. Tapi lihatlah para pelaku kejahatan pada hari kiamat. Mereka hanya saling menunjuk dan saling menyalahkan karena mereka tidak percaya. Islam adalah agama perdamaian. Ya, kalau perdamaian berarti orang berusia 29 tahun menikahi anak berusia 13 tahun, itu benar-benar sangat damai. Kita masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini.